Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah kepada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara pertanyaan yang paling sering menyentuh hati bukan karena isinya, tapi karena waktu dan cara ia dilontarkan adalah saat seseorang bertanya, kapan nikah? Pertanyaan yang terdengar ringan, namun bisa menyesakkan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu, berdoa dan berusaha. Lebaran tiba, keluarga besar berkumpul, baju baru dipakai, hidangan disiapkan. Namun satu pertanyaan yang ditakuti datang tanpa diundang. Bagi sebagian orang, momen bahagia itu berubah menjadi beban batin yang sulit dijelaskan. Apalagi jika usia sudah dianggap matang, teman-teman seangkatan sudah menikah, bahkan adik sendiri sudah lebih dulu melangkah. Tak sedikit yang mulai bertanya dalam hati, apakah aku kurang berdoa? Apakah aku belum pantas? Atau apakah ini teguran dari Allah? Padahal kita tahu bahwa pernikahan adalah perintah yang mulia dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu, hendaklah ia menikah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wajar bila kita bertanya, kalau jodoh adalah perintah, kalau jodoh adalah bagian dari rezeki, kenapa Allah belum berikan juga? Sudah berdoa, sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, tapi jodoh seolah masih tertahan. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bercermin. Apakah mungkin bukan jodohnya yang belum datang, tapi dosa-dosa kita sendiri yang sedang menghalanginya? Maka mari kita buka hati kita hari ini untuk menyimak dengan jujur apa saja dosa dan perbuatan yang bisa menjadi hijab atas datangnya jodoh. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa menekan tombol like sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus menyebarkan dakwah Islam di media ini. Sedangkan untuk yang pertama kali baru mampir di channel ini, silahkan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi ladang pahala bersama dalam menyebarkan ilmu. Dan kalau sahabat memiliki hajat atau doa yang belum terkabul, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat lain yang membaca dan mengaminkan doamu sehingga Allah kabulkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin.
dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, sebagaimana rezeki, jodoh telah ditetapkan oleh Allah. Allah bahkan menyinggungnya secara terang di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Tapi jika telah ditetapkan, mengapa ia terasa sulit dicapai? Jawabannya, karena dosa-dosa dapat menjadi penghalang turunnya rezeki, termasuk jodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan berikut ini adalah 7 dosa utama yang dapat menghambat datangnya jodoh. Yang pertama, syirik, yaitu mendatangi dukun atau jimat. Karena terlalu ingin cepat menikah, sebagian orang malah berbalik kepada dukun, memakai susuk atau jimat cinta. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik adalah dosa terbesar dan menjadi sebab utama terhijabnya segala keberkahan termasuk jodoh. Yang kedua adalah zina, termasuk pacaran dan fantasi syahwat. Zina tidak selalu berupa perzinaan fisik. Zina bisa lewat mata, lewat lisan, tangan, dan pikiran. Zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar. Dan Allah melarang bahkan mendekati zina sekalipun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina membuat hati kotor dan menjauhkan keberkahan jodoh. Yang ketiga adalah mencari harta dengan cara yang haram. Orang yang makan dari harta yang haram, doanya akan terhalang, dan jodoh adalah bagian dari doa. Rasulullah bersabda melalui hadis riwayat Muslim, bagaimana bisa doanya dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Ridho orang tua adalah jalan lapang menuju ridho Allah dan sebaliknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, janganlah berkata kepada keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Yang kelima, meninggalkan sholat. Sholat adalah penghubung kita dengan Allah. Jika terputus, bagaimana pertolongan Allah akan datang? Rasulullah bersabda, jika kalian tidak menyeru pada kebaikan, Allah akan menimpakan azab, lalu kalian berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, memutus silaturahmi. Jodoh bisa datang melalui relasi. Memutus silaturahmi adalah memutus jalan turunnya rahmat. Allah berfirman melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu bersaudara. Yang ketujuh, berdoa dengan tergesa-gesa. Allah akan mengabulkan doa hambanya, tapi bukan dengan tergesa-gesa. Rasulullah bersabda, dia berkata, aku sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Lalu ia meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, jika jodoh terasa jauh, jangan hanya menengadah ke langit, tapi lihat juga ke dalam hati. Apakah ada dosa yang belum ditinggalkan? Apakah ada amal yang belum diperbaiki? Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Teruslah berdoa,
bersihkan diri dari dosa, dan yakinlah jodoh yang baik tidak datang karena kita mencarinya, tapi karena Allah melihat kita sudah siap menerimanya. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, kami mengajak sahabat semua untuk menjadi bagian dari penyebar kebaikan. Barangkali ada teman, saudara, atau rekan kerja kita yang sedang mengalami hal yang sama, yaitu menanti jodoh dalam gelisah. Oleh karena itu, bagikanlah kajian ini, karena mungkin dari satu klik sederhana Anda, maka Anda menjadi wasilah bagi seseorang kembali kepada Allah dan bertemu dengan jodohnya dengan cara yang diridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Silahkan share video atau materi ini ke siapapun yang membutuhkan dan niatkan sebagai sedekah ilmu. Semoga menjadi pahala jariah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.